Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Bunda Miswari. Bunda Mis, kita lanjutkan dengan tema kita yang masih sama, yaitu kepribadian perempuan di era digitalisasi. Artinya personal branding kita harus ciptakan dengan konten-konten yang kita share. Tapi sekarang maraknya mungkin ada konten-konten dalam tanda kutip yang maksudnya berbau negatif atau berbau sara atau dan lain sebagainya gitu kan. Nah, batasan kita untuk bisa membatasi seberapa vulgarkah konten kita atau seberapa apa gitu kan, dari Bunda seperti apa nih? Kita kan setiap kita pilih fitur misalnya itu kan pasti ada kebijaksanaan komunitasnya. Oh iya. Ya, seperti misalnya kita mau TikTok, kita mau YouTube, kita mau Facebook, itu kan ada. Di sana kita batasin dari itu aja, misalnya kebijaksanaan di sana tidak boleh vulgar, berarti kita jangan melakukan vulgar. Dan saya pikir semenjak dari dulu ada media itu pasti, kalaupun tidak ada media, ada yang senang vulgar, ada yang senang enggak kan, gitu kan. Nah, pasti ada batasan-batasannya. Jadi kayak di TikTok tuh ada banyak sekali batasannya. Bahkan kalau nggak salah api besar aja itu udah masuk kebijakan komunitas, kan nggak boleh tayang kan? Iya, gitu. Ini juga kita membawa alat itu aja kayak pisau kayak apa, itu kan nggak boleh tayang gitu. Boleh tayang, ya. Kita misalnya kita sedang live streaming, kita merokok, ada yang komal masuk ke tempat kita, dia merokok, kita yang kena. Itu. Jadi itu biasanya kenanya dampaknya tuh gini, pengikut kita tuh jadi kurang. Misalnya kan kita live streaming, yang biasa pengikut kita kan tambah lama tambah naik. Iya. Misalnya saat ini pengikut kita tuh misalnya sudah 20 orang misalnya kan, pengikut tetap kita. Tahu-tahu diturunin itu, jadi 5 orang, jadi ini. Itu yang bermain tuh algoritmanya gitu. Iya. Artinya juga yang menjadi konten kreator harus tahu nih aturan dan batasannya memang juga, harus kita tahu. Kita nggak boleh sambil nyetir kita kita live streaming langsung kita di cut langsung gitu. Tidak boleh langsung. Dan itu sebenarnya harus biasanya informasinya dari mana, Bun? Dari media sosial sendiri. Ya, sebelum kita masuk ke misalnya kita mau live streaming nih. Sebelum kita live streaming kan kita ada aturan-aturannya. Jadi kalau live streaming tuh ya kita harus baca itu gitu. Kita mau TikTok kan ada aturannya, harus gini. Mau Facebook gitu kan, kita harus baca gitu. Kalau kita nggak baca ya kita kena gitu. Nah, sekarang juga di era digitalisasi, artinya kemajuan semua maju nih, Bun. Baik itu teknologinya, ilmunya, pendidikannya juga kayak gitu kan. Nah, apa nih mungkin yang Bunda rasakan pola hidup baru atau pola perubahan kepribadian mungkin anak-anak zaman dulu sama zaman sekarang gimana nih, Bun? Kayak gitu. Ya tentunya lebih canggih ya gitu. Kita juga makanya kita dituntut untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Makanya kita jangan menutup diri, misalnya kan saya nggak suka ini, saya nggak suka itu tuh, nanti begini, nanti begitu. Nanti begini begitu tuh tergantung kita. Ya, tapi kita bagaimanapun kita memang dituntut untuk melek IT gitu. Paling tidak gaptek, jangan butek gitu. Karena begini, yang kita rasakan kalau kita orang melek IT gitu, banyak sekali hal-hal yang mudah kita capai. Kita lebih praktis, kita lebih pokoknya yang pastinya kita jauh lebih praktis dan lebih gampang melihat dunia, melihat berita gitu. Udah itu kita lebih gampang bersilaturahmi gitu ya. Ya kalau saya sih lebih gampang mencari uang juga gitu. Karena kalau saya orang yang memanfaatkan digital marketing tuh untuk peningkatan bisnis saya gitu, dan untuk peningkatan keuangan pribadi saya gitu. Dari konten kreator saya bisa dapat uang, dari dari marketplace juga kita bisa, dari affiliate juga, dari konten kreatornya TikTok juga kita bisa gitu. Makanya juga mungkin sekarang untuk para UMKM yang lagi menonton nih, jangan malu-malu lah jualan di ini, maksudnya
memvideokan, Iya, mengkontenkan memang harus gitu dong. Sekarang Karena zamannya masih gitu. malu-malu Bun, tapi Bro tuh aduh jualan saya Saya nggak bukan ini. malu, saya pikir Apa belum tuh, Bun? tahu. Oh belum tahu juga ya. Kalau belum tahu ya mungkin itulah kita harus belajar. Oh gitu. iya. Jadi yang jelas itu kita tuh harus melepaskan hambatan-hambatan pengembangan diri kita. Termasuk orang yang malu belajar, orang yang gengsi belajar itu juga hambatan pengembangan diri itu. Karena orang yang gengsi belajar itu dia tidak akan berkembang karena dia gengsi gitu. Nah ada beberapa juga kalau temanku tuh, nggak maulah HP-nya masih HP jelek, kadang masih. ya, Itu juga ada beberapa kan Bun ya. Sebenarnya itu hanya Gimana tuh? alasan menutupi ketidaktahuannya kayak Iya, gitu. iya. Banyak itu alasan, 1000 alasan kalau nggak mau, dan 1000 alasan, dan satu alasan pun nggak ada kalau kita memang mau kayak gitu kan. Jangan mencari 1000 alasan untuk tidak mau, tapi betul. carilah 1000 alasan untuk kita bekerja dan bergerak di bidang apa yang kita kuasai. Gitu. Nah Bun, kalau melihat ini beberapa isu misalnya sekarang yang mungkin ini pengaruhnya digitalisasi juga, penurunan karakter atau kepribadian juga seseorang yang mungkin anak sekolah kemarin mungkin isunya bukan isu lagi sih, udah ditangkap pernah begal, pernah ini juga, bahkan di beberapa sekolah juga. Nah Bunda melihat penurunan kepribadian atau karakter itu apa yang mempengaruhi anak-anak sekarang? Ya saya pikir itu tuh mungkin semua hal tuh pasti ada dampak jelek ya. Dari dulu juga kan tanpa ada media sosial aja kan ada juga ya, gitu ya. Cuman mungkin itu lebih cepat mengkoordinirnya kali ya. Dengan misalnya dia bikin grup begal, dia lebih cepat. Tapi kan hal positif kita juga banyak gitu ya. Nah, jadi memang apapun yang kita ingin jadi, kita memang cepat jadi. Kalau kita di bermedia sosial itu. Mungkin itulah kita juga sebagai orang tua, kita jangan buta teknologi. Jadi kita harus melek IT juga. Kita harus tahu apa yang anak kita kerjakan ya. Nah, jadi kayak gitu kan anak-anak di bawah umur kan, di bawah usia seharusnya orang tuanya tahu apa yang anaknya kerjakan kayak gitu. Jadi kalau dia orang tuanya nggak tahu, gimana dia mau ngontrol anaknya kayak gitu. Dan kita harus punya ketegasan juga. Jadi artinya memang semua kegiatan anak juga sebenarnya bisa dipantau lewat sosial medianya juga Bun ya? Iya. Saya kan gini, kan kita membangun disiplin anak-anak itu kan dari sejak kecil, dari sejak balita. Jadi dari situ kita harus bisa mengontrol. Kita sebagai orang tua, makanya saya suka, kebetulan ya akhir-akhir ini saya suka diundang untuk mengisi tentang digital, ya, digitalisasi, parenting digital. Jadi bagaimana kita itu bisa men-setting untuk anak-anak kita. Kan itu ada aturan misalnya itu apa kita tahu kan, apa yang bisa dilihat anak kita apa enggak. Kita kan bisa kunci. Kan ada kan yang bisa kita kunci ini anak kita gitu. Kalau kita tidak boleh anak kita berkembang, tidak boleh megang HP karena kita takut, itu akan merusak anaknya, bisa jadi orang yang selalu ketinggalan. Justru merugikan anaknya juga. Ya, justru merugi. Jadi sekarang itu bagaimana kita mengendalikan anak-anak kita itu gitu ya. Dari kecil memang mereka sudah tuntutan zamannya, mereka memang sudah memang dia sudah pintar. Tapi kita juga harus pintar dari dia gitu. Jadi maksudnya kita bisa misalnya mengunci itunya HP-nya gitu kan. Jadi ya kita juga harus memberikan jam-jam nonton. Dan itu dengan anak-anak ini juga kita harus terbuka. Dia harus membuka HP-nya tuh jangan hanya di kamar nyudut-nyudut. Nah, itu yang salah. Jadi kita harus, ini saya juga belajar dari anak saya yang psikolog ya, bagaimana dia membina anaknya dan anak-anak saya yang lainnya. Bagaimana dia jadi dilatih dikasih anak itu tempat main HP itu yang terbuka, gitu misalnya. Boleh main HP tapi terbuka. Tapi terbuka, gitu. Nah, lebih baiknya lagi anak-anak tuh dikasih laptop sebenarnya. Kalau laptop kita lebih cepat monitor anak tuh mainnya kemana. Dan setelah mereka main gitu, kita juga harus bisa lah melihat gitu. Tapi kan kalau kita ada kendali orang tua tuh kan kita bisa lihat apa yang
lihat sama orang tua, sama anak-anak kita. Karena kuncinya di kita, jangan kasih kunci ke dia gitu. Artinya juga dampak digitalisasi ini ada ya sisi positif dan sisi negatifnya. Ya, dan apapun. lebih marak lagi ketika ya memang itu disebarluaskan di sosial media. Ya, Jadi berharap mungkin untuk para orang tua lebih bijak nih gitu ya, untuk anaknya juga lebih gitu. mengerti, lebih memberi pemahaman sama anak-anaknya. Iya, gitu. iya. Nah, kalau dari ini Bun, maksudnya dari untuk time management, untuk secara kepribadian anak untuk bisa ini dibatasinya untuk seminggu berapa kali atau seperti apa nih kalau tips dari Bunda? Kalau kalau anak saya tuh si Corin itu ya, dia hanya ngasih jam setiap hari dikasih, cuman ada jamnya. Oh, jamnya aja ya. Dan itu sesuai dengan porsi masing-masing anaknya juga Bun ya? Iya. Nah, gitu. Tapi ditahan dulu ceritanya, mungkin kita akan lanjutkan lagi di segmen terakhir nanti gitu ya, tentang kepribadian perempuan di era digitalisasi. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi.